Nah, totalnya 144.000. Ini hasil dia mengajar selama Itu adalah gaji guru honorer dalam 1 bulan 144.000 ya Pak ya? Ya, itu yang sempat viral juga ya beberapa waktu lalu. Mungkin juga ini bisa menggambarkan secara keseluruhan sebenarnya kondisi guru honorer di kita itu ya seperti demikian gitu ya. Ini kenapa tuntutannya deras ya untuk diangkat menjadi ASN. Kalau tadi kita juga sudah dengarkan curhatan dari Bu Sri, dari Bu Sus yang cukup panjang, sudah paling tidak 2 kali mengikuti tes P3K dan juga yang pertama gagal, kemarin 13 September ikut lagi dengan berbagai kendalanya. Nah, mumpung sudah ada Pak Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek di sini. Pak Iwan, izin ini Pak menyampaikan aspirasi dari Bu Sus dan juga Bu Sri. Kalau Bu Sus ini tadi dari Garut ini sudah paling tidak 18 tahun bekerja sebagai guru honorer. Untuk Bu Sri sendiri di Blitar ini sudah paling tidak 25 tahun menjadi guru honorer dan katanya jalannya terjal sekali Pak ini untuk ikut P3K, ada berbagai kendala di sana. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Sebenarnya gini, tujuan kita tentunya untuk seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru-guru honorer ini ada 3. Yang pertama adalah perbaikan tata kelola guru secara keseluruhan, lalu penyelesaian isu guru honorer dan reformasi birokrasi ASN. Nah, kenapa munculnya guru honorer ini? Karena yang pertama tata kelola guru kita dengan desentralisasi ini tidak berjalan secara optimal. Jadi supply dan demand-nya itu tidak terjadi secara seimbang. Ketika ada guru yang pensiun tidak langsung diganti oleh guru atau rekrutmen yang baru. Sehingga sekolah-sekolah pun pada akhirnya melakukan rekrutmen secara sendiri-sendiri. Yang ini kemudian menimbulkan variasi dalam hal kualitas dan juga kondisi kerja guru-guru kita. Sehingga banyak sekali guru-guru kita yang tidak mendapat kondisi kerja yang layak. Nah, inilah yang kemudian kita ingin lakukan dengan seleksi ASN P3K untuk memperjelas status guru sebagai aparatur sipil negara dan kemudian meningkatkan kesejahteraan guru-guru tersebut karena kemudian gaji dan tunjangannya itu setara dengan PNS. Nah, kemudian juga ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini tujuannya adalah meningkatnya pelayanan pada publik. Dan inilah yang kemudian dalam konteks guru, maka sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, maka peningkatan kualitas layanan publik dalam hal pendidikan ini adalah layanan kepada murid-murid kita. Kita ingin kualitasnya tetap terjamin demi kepentingan murid-murid kita karena tantangan pendidikan saat ini dan mendatang ini sungguh luar biasa. Jadi inilah yang ingin kita lakukan juga supaya secara kompetitif sistem pendidikan kita bisa terus lebih baik dan menghadapi tantangan zaman yang kita hadapi. Iya. Pak Iwan, tapi kalau tadi nampaknya Bu Sri dari Blitar kok menyampaikan ibarat saya itu sudah 25 tahun menjadi ASR begitu, kok kayak tidak ada apresiasi yang didapat dari pemerintah. Ikut P3K untuk menjadi lebih layak dengan profesi guru ini kok ya susah juga. Afirmasi sudah ada tapi teknisnya kan juga susah ini Pak. Baik. Dalam hal penyusunan soal, kita telah melibatkan tentunya panel ahli substansi terdiri dari dosen, guru, dan praktisi di setiap mata pelajaran, dan juga hasil uji coba empiris yang dipandu oleh tim ahli psikometrika yang juga terdiri dari dosen dan praktisi, untuk kemudian menjamin bahwa setiap peserta tes yang dinyatakan lulus memiliki pengetahuan yang minimal yang dibutuhkan untuk menjadi guru aparatur sipil negara. Nah, memang buat peserta tes yang belum mencapai nilai batas kelulusan untuk tahap pertama, Panitia Seleksi Nasional memberi kesempatan, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, yaitu ada seleksi tahap 2 dan tahap 3. Yang ini yang merupakan kita harapkan dapat dimanfaatkan oleh semua guru yang masih belum berhasil di tahap pertama agar bisa mencapai nilai batas kelulusan pada seleksi tahap kedua dan ketiga. Ya, namanya juga seleksi, tentunya ada proses yang kemudian bisa menentukan melewati dan yang belum. Kita sangat paham sekali dengan kekecewaan yang ada di tahap pertama ini, namun masih ada tahap kedua dan tahap ketiga, sehingga kemudian bisa mempersiapkan lebih baik lagi dan saling memberi dukungan. Harapan kita semua adalah semua ibu bapak guru dapat lulus di seleksi ASN tahun ini. Nah, itu tadi Pak Iwan sudah menyampaikan. Saya mau minta respon langsung ke Ibu Sus, Ibu Sri, dan juga mungkin akan ada yang ditanyakan. Mumpung ada Pak Dirjen, Dirjen di sini. Pagi hari ini saya mau ke Ibu Sus terlebih dahulu. Silakan Bu Sus. Ya, baiklah. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ini saya mau curhat ya. Kaitannya dengan pelaksanaan hari kemarin, kebetulan saya ikut tes yang kedua kali di P3K itu, dapatnya sesi pertama, ya. Sesi tanggal 13 hari Senin gitu ya. Apa yang saya sampaikan tadi ya ke Mas Bayu dan Mbak itu ya, itu betul-betul terjadi Pak di lapangan. Ya. Jadi terutama itu untuk kompetensi teknis ya Pak, itu sangat tinggi sekali dan peningkatannya dari pengalaman kami testing yang 2019 nilainya itu sangat tinggi sekali Pak peningkatannya. Kalau nggak salah untuk teknis tahun 2019 itu nilainya cuma nilai passing grade-nya cuma 65 gitu. Sementara sekarang saya aja yang guru BK passing grade-nya itu 285 Pak. Jadi di teknis itu bukan hampir semuanya itu tidak ada yang passing grade Pak. Bu Sus, jadi apa yang ingin diminta ke Pak Dirjen mumpung saat ini jadi ada Pak Dirjen? Ya betul, saya minta ke Pak Dirjen ya, tolonglah luluskan saja Pak yang testing semuanya itu, yang honorer, yang K2, apalagi K2 itu cuma 84 orang itu di Jawa Barat Pak. Cuma 84 orang, kemudian juga itu sudah ada yang meninggal satu sebelum tes Pak. Dia meninggal sebelum pelaksanaan tes, dia sudah meninggal, yaitu dari Kabupaten Tasikmalaya Pak. Sudah ada yang meninggal. Baik. Dan tolonglah luluskan saja. Terutama tolong sampaikan salam saya dan keinginan saya. Kami semua guru honorer ya dan K2. Tolong sampaikan harapan, keinginan, ya, penghargaan atas pengabdian kami guru honorer dan K2 kepada Mas Menteri. Tolong sedikit saja nurani untuk kami ya. Karena tidak akan ada Pak Dirjen, tidak akan ada menteri, tidak akan ada presiden, tidak akan ada pengusaha tanpa kami guru honorer. Baik, gitu. silakan Pak Dirjen. Jadi angkat saja. Gitu. Ya baik. semua luluskan saja. Ya. Angkat jadi P3K. Oke, baik. Itu tadi sampaikan Bu Sus. Sebelum Pak Dirjen menjawab nih, saya mau ke Bu Sri. Sri Kalau dulu, Bu Sri boleh. gimana Bu Sri? Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirjen. Saya mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Bu Sus. Tapi dalam hal ini memang segala sesuatunya itu kita sebagai masyarakat Indonesia juga mematuhi aturan. Nah, dalam hal ini bukan saya tapi dalam hal ini juga tolong kami jangan selalu mengatakan kan masih ada kesempatan kedua dan ketiga. Kami ini sebenarnya sudah sangat capek Pak dengan kondisi kami di lapangan. Kalau kami harus katakanlah harus bersaing dengan mereka yang muda dalam hal ini. Mohon maaf terkait kemarin soal ujian kemarin itu saya guru bahasa Indonesia. Di sini pelajaran bahasa Indonesia soalnya kayak koran Mbak, mohon maaf. Jadi kami mengerjakannya itu bukan memahami kalimat yang ada, tetapi hanya membaca petunjuk dan jawaban apa yang ada di situ. Karena untuk memahami kalimat yang di atas itu sangat dengan waktu yang sangat singkat itu sangat kami rasakan, apalagi dengan usia mata kami sudah, itulah kendala-kendala. Oke. Nah, kami sangat berharap bukan kami harus dibenturkan, masih ada kesempatan tahap kedua, ketiga, Mbak, mohon. Jadi mohon harapannya dengan- apa, Bu Sri? Harapan kami, tolong paling tidak kalau memang grade-nya itu, saya berharap grade itu turun, Pak. Paling Oke, tidak grade. ada turun katakanlah 30%, itu satu. Oke. Kalau itu ada afirmasi, teman-teman ini ada Oke. afirmasi, katakanlah K2 itu ada 15%. Atau mungkin yang usia 35 ada 30%. Oke. Ada toleransi di sana lah ya Bu Adanya Sri? itu ada toleransi gitu loh. baik. Dengan pengabdian kami yang selama ini sudah tidak ada belum ada perhatian sama sekali. Contohnya Oke, saya baik. sudah 25 tahun. Nah, ini Pak yang harapan ada korelasi antara pengabdian dengan dengan aturan. Jadi kami Oke. tidak menolak aturan yang ada Ya, begitu, Pak. langsung saja kita dengarkan Pak Dirjen, monggo dijawab Bu Sri dan juga Bu Sus tadi masukannya.
Terima kasih masukan-masukannya kepada Bu Sri dan Bu Suswantini. Tentunya seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bu Sri dan Bu Suswantini bahwa kita sangat memahami tentang kondisi yang ada di lapangan. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, Ibu. Namun tentunya yang seperti Ibu juga sampaikan bahwa untuk menjadi aparatur sipil negara ini perlu melalui sebuah proses seleksi. Ini kan sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang ada. Nah, pemberian afirmasi berupa bonus nilai ini kepada non-ASN yang berusia 35 tahun ke atas dan juga untuk guru honorer PHK 2 ini tentunya sudah kita khususkan. Karena sekali lagi kita ingin yang ini sebelumnya tidak ada dalam seleksi ASN sebelumnya, dan kemudian kita berharap tentunya dengan kesempatan yang lebih banyak pada tahun ini kita pun juga bisa memastikan bahwa guru-guru kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada ini. Jadi kami harap tetap kita berjuang untuk memaksimalkan Ibu, mungkin jangan patah semangat dulu. Kita bisa melakukan berbagai macam untuk belajar, mungkin bersama-sama dan tentunya kita saling terus mendorong supaya kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Oke, baik. Mungkin belum maksimal Ibu, tapi mungkin bisa kita terus upayakan. Jadi akan ada perubahan di sana dalam hal kebijakan, Pak? Seperti yang saya sampaikan, kita tetap memaksimalkan tahapan yang ada pada saat ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Panselnas, bahwa ada tahap kedua dan tahap 3. Tentunya kekecewaan ini di tahap 1, harapan yang sangat besar tentunya itu kita sangat pahami. Tapi kita ingin terus mendorong untuk bagaimana bisa untuk memanfaatkan kesempatan yang ada pada tahap 2 dan tahap 3 dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam perbincangan ini. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Iwan sudah mau bergabung. Karena Pak Iwan ini sudah ada agenda lagi ya setelah ini. Tapi nanti kita lanjutkan lagi perbincangan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.